Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Amalia Graheni dengan NIM 08201022 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari kelas PMSG. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait uji hipotesis di contoh soal minggu kemarin. Pada soal 10.20, soalnya sampel acak 64 kantong popcorn Cheddars putih ditimbang dengan rata-rata 5,23 ons dengan simpangan baku 0,24 ons. Uji hipotesis bahwa mu-nya 5,5 ons terhadap itu hipotesis alternatif mu-nya kurang dari 5,5 ons pada level signifikan 0,05. Jadi kita dapat diketahui bahwa nilai n-nya itu 64, kemudian nilai standar defisiasinya 0,24, X-bar-nya 5,23, hipotesis awal mu-nya sama dengan 5,5, hipotesis alternatif mu-nya kurang dari 5,5. Kemudian alfanya didapatkan 0,05, kemudian alfa per 2 0,025. Dan nilai Z awal 0,025 sama dengan 1,96. Kemudian permisalan 5A kurang dari X-bar kurang dari B. Didapatkan rumus mu awal dikurang dari Z A per 2 dikali standar defisiasi per akar N kurang dari 5,23 kurang dari mu awal ditambah Z A per 2 dikali standar defisiasi per akar N. Kemudian tinggal dimasukin nilai-nilainya ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya 5,5 dikurang 0,0588 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5 ditambah 0,0588. Kemudian ini dikurang, ditambah, dan didapatkan hasil 5,4412 kurang dari 5,23 kurang dari 5,5588. Nah, maka berat popcorn cheddarnya itu kurang dari 5,5. Soal selanjutnya yaitu sebuah perusahaan listrik memproduksi bola lampu yang memiliki masa hidup yang kira-kira biasanya didistribusikan dengan rata-rata 800 jam dan standar defisiasi 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu-nya 800 jam terhadap alternatif mu-nya 800 jam jika acak sampelnya 30 umbi memiliki umur rata-rata 788 jam. Gunakan nilai P dalam jawaban Anda. Jadi dapat diketahui bahwa nilai N-nya di sini 30, kemudian standar defisiasinya 40, X-bar-nya 788, hipotesis awal mu-nya 800, kemudian hipotesis alternatif mu-nya tidak sama dengan 800, kemudian rumus dari Z-nya itu X-bar dikurang mu per standar defisiasi dibagi akar N. Kita masukkan nilai X-bar-nya, kemudian nilai mu-nya, kemudian nilai standar defisiasinya, kemudian N-nya kita akarkan. Didapatkan hasilnya min 1,64. Karena alfanya tidak diketahui, jadi kita kasih permisalan alfanya 0,05. Kemudian kita masukkan di rumus P, 2P dalam kurung Z lebih dari mutlak Z. Kita masukin nilainya, kemudian didapatkan nilai P-nya 2 kali 0,05 dan hasilnya yaitu 0,1. Maka nilai 0,1 ini lebih besar dari 0,05. Nah, karena 0,1 lebih besar dari 0,5, jadi rata-rata masa bola lampunya adalah 800 jam. Kemudian soal selanjutnya, yaitu soal 10.25. Dikatakan bahwa mobil digerakkan rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji klaim ini, 100 pemilik mobil yang dipilih secara acak diminta untuk mencatat kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan klaim ini? Jika sampel acak menunjukkan rata-rata 23.500 km dan standar defisiasi 3.900 km. Gunakan nilai P di file. Jadi soal selanjutnya kita ketahui bahwa nilai N-nya itu 100, kemudian standar defisiasinya 3.900, X-bar-nya 23.500, hipotesis awal mu-nya itu 20.000, kemudian hipotesis alternatif mu lebih dari 20.000. Kemudian rumus Z-nya sama kayak seperti soal di atas, kita tinggal masukkan nilainya dan dapatkan hasil 8,97. Kemudian kita masukkan ke rumus P dalam kurung Z lebih dari 8,97
Z sama dengan 1 kurang P dalam kurung Z kurang dari 8,97. Dengan hasil didapatkan hasilnya 0. Nah, karena probabilitasnya 0, maka rata-rata automobilnya lebih dari 20.000 km per tahun. Kemudian soal selanjutnya, soal 10.29, yaitu pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk siswa sekolah menengah atas untuk menyelesaikan standar tes adalah variabel acak normal dengan rata-rata 35 menit. Jika sampel acak 20 SMA membutuhkan waktu rata-rata 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini, dengan standar defisiasinya 44,3 menit, uji hipotesis pada tingkat signifikan 0,05 bahwa mu-nya sama dengan 35 menit terhadap alternatif yang mu-nya kurang dari 35 menit. Jadi diketahui hipotesis awal mu-nya itu 35, kemudian hipotesis alternatif mu-nya itu kurang dari 35, nilai X bar-nya 33,1, nilai S-nya 4,3, dan N-nya 20. Kemudian dimasukkan ke rumus, X bar kurang dari mu awal per S dibagi akar N. Kemudian kita masukkan nilainya, dan didapatkan hasil min 1,976. Nah, kemudian T-nya kurang dari, kemudian hasil T-nya ini kurang dari 19,0,05. Nah, kan hasil T-nya di sini kan 19,0,05 itu 1,729. Jadi 1,7, jadi 1,97 min 1,976 ini kurang dari 1,29. Nah, jadinya waktu yang dibutuhkan untuk kandidat SMA menyelesaikan tesnya adalah kurang dari 35 menit. Soal selanjutnya yaitu soal 10.30, yaitu sampel acak berukuran N1 sama dengan 25 diambil dari A populasi normal dengan defisiasi standar sama dengan 5,2. Memiliki rata-rata X1-nya sama dengan 81, sampel acak kedua dari ukuran N2-nya 36, diambil dari populasi normal yang berbeda dengan defisiasi standar 2-nya sama dengan 3,4. Memiliki rata-rata X pangkat 2 sama dengan 76. X2 sama dengan 76. Ujilah hipotesis bahwa mu1 sama dengan mu2 melawan alternatif mu1 sama dengan mu2, kutip nilai P dalam kesimpulan. Baik, jadi dapat diketahui bahwa nilai N1-nya 23, standar defisiasi satunya 5,2, X bar satunya 81. Kemudian N2-nya 36, standar defisiasi 2-nya 3,4, X bar 2-nya 76. Kemudian nilai hipotesis awal mu1 sama dengan mu2, kemudian hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, dapat diketahui bahwa hipotesis awal mu1 kurang mu2 itu sama dengan 0, kemudian hipotesis alternatif mu1 kurang mu2 itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita permisalan alfanya di sini 0,05, kemudian kita masukkan nilai Z, yaitu 81,76 dikurang 0 per akar 5,2 per 25 pangkat 2 ditambah 3,4 per 36 pangkat 2 sama dengan 4,22. Nah, kemudian nilai negatif Z 0,025 ini adalah 1,95. Jadi karena nilai 4,22-nya lebih besar dari 1,95, maka hasil hipotesisnya itu lebih besar. Kemudian kita masukkan nilai P, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Ini Z-nya lebih besar dari 4,22, kemudian ini lebih kecil dari negatif 4,22, didapatkan hasilnya 2.0,00012 sama dengan, maaf, ini 2 dikali 0,00012 sama dengan hasilnya 0. Maka hipotesis awalnya tidak digunakan. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal 10.31. Pabrikan mengklaim bahwa tarik rata-rata kekurangan benang A melebihi tarik rata-rata kekuatan benang B, setidaknya 12 kg. Untuk menguji klaim ini, 50 buah dari setiap jenis benang telah diuji dalam kondisi serupa. Utas tipe A memiliki rata-rata kekuatan tarik 86,7 kg dengan standar defisiasi 6,28 kg, sedangkan benang tipe B mempunyai kekuatan rata
kekuatan tarik rata-rata 77,8 kg dengan ada efisiensi standarnya 5,61 kg. Uji produsennya klaim menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai NA-nya di sini 50, SA-nya 6,28, X bar A-nya 86,7, nilai NB-nya 50, SB-nya 5,61, X bar B-nya 77,6. Kemudian hipotesis awalnya mu A dikurang mu B kurang dari sama dengan 12. Kemudian hipotesis alternatif mu A dikurang mu B lebih dari 12. Di sini alfanya 0,05 menjadi 1,645. Kemudian nilai Z lebih dari 1,645 kita bandingkan dengan Z, nilai Z-nya. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian didapatkan hasil negatif 2,60. Kemudian 2,60 ini nilainya lebih kecil dari 1,645. Nah, karena seperti ini, jadi perbedaan rata-rata A dan B-nya yaitu kurang dari 12 kg. Kemudian soal selanjutnya itu soal 10,32. Amstrad News Desember 2004 mencantumkan median gaji untuk profesor statistik pada penelitian institusi dan pada seni liberal dan institusi lainnya di Amerika Serikat, asumsikan bahwa sampel 200 profesor asosiasi dari lembaga penelitian memiliki ekstensi gaji rata-rata $70.750 per tahun dengan defisiensi standar dari $60.000. Asumsikan juga bahwa sampel 200 asosiasi profesor dari jenis lembaga lain memiliki gaji rata-rata $65.200 dengan defisiensi standar dari $55.000. Ujilah hipotesis bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah $2.000 lebih tinggi daripada institusi lain. Gunakan 0,01. Jadi diketahui bahwa hipotesis awal mu1 sama dengan mu2-nya ini 2000. Kemudian hipotesis alternatif mu1 tidak sama dengan mu2 ini 2000. Kemudian alfanya kita ketahuinya nih 0,01. Kemudian nilai N1-nya 200, N2-nya 200, S1-nya 6000, S2-nya 5000, X bar 1-nya 70.750, X bar 2-nya 65.200. Kemudian kita masukkan rumus T dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang dalam kurung mu1 kurang mu2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Kita masukkan nilainya yang sudah diketahui dan didapatkan hasilnya 6,43. Kemudian kita masukkan nilai P. P 2 kali P dalam kurung T lebih besar dari 6,43. Kemudian 2 dikali 1 kurang P, dalam kurung T kurang dari 6,43. Kemudian didapatkan hasil 1,3 kali 10 pangkat min 10. Ini menjadikan bisa tidak menggunakan hipotesis awal. Kemudian soal selanjutnya, yaitu soal terakhir, 10.42, 5 sampel zat jenis besi adalah digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara A. Analisis kimia laboratorium dan fluoresensi sinar X. Analisis kandungan zat besi. Setiap sampel dipecah menjadi 2 subsampel dan 2 jenis analisis diterapkan. Berikut adalah data kode yang menunjukkan setrika. Analisis konten. Nah, jadi dapat diketahui bahwa di sini X-ray-nya itu 2,0, kemudian 2,0, 2,0, 2,3, 2,1 sama 2,4. Kemudian X-ray-nya didapatkan dari jumlah X-ray dibagi 5. 5 itu dari jumlah data. Jadi 10,8 dibagi 5, hasilnya 2,16. Misalnya juga kayak gitu, didapatkan X bar-nya 2,26. Kemudian di sini TA-nya 0,182, TB-nya 0,23, kemudian standar defisiensinya 0,1414. Kemudian hipotesis awalnya mu
mu A dikurang mu B-nya sama dengan 0, kemudian hipotesis alternatif mu A dikurang mu B-nya lebih dari 0. Kemudian dx ray kurang semisal, hasilnya min 0,2 sama dengan 0. Kemudian X bar sampelnya kita masukkan 0,5 dibagi 5, negatif 0,5 dibagi 5 sama dengan negatif 0,1. Kemudian T-nya kita masukkan 0,1 per 0,1414 dibagi akar 5 sama dengan hasilnya negatif 1,58. Jadi jangan tolak hipotesis awal dan kedua metode tersebut tidak berbeda secara signifikan. Baik, cukup sekian penjelasan contoh soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.